Halo, salam semuanya. Selamat datang di kuliah Sejarah Desain. Nama saya Ariyanti Ayu Puspita yang akan mengampu kuliah ini bersama dengan Bapak Agus Sahari. Selamat menyimak materi berikut. Oke, kita lanjutkan di segmen kedua modul keempat, yaitu peradaban bangsa India. Selain kebudayaan Cina, salah satu kebudayaan yang dapat mewakili peradaban Asia itu adalah kebudayaan India kuno. Nah, peradaban desain di India ini dianggap penting karena bangsa ini memiliki pengaruh yang besar sejalan dengan penyebaran budaya Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Misalnya di Indonesia yang mana banyak sekali peninggalan artefak yang dipengaruhi kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian di kawasan Asia Selatan, peradaban bangsa India ini telah berkembang sejak 5.000 tahun yang lampau di sepanjang sungai Indus. Nah, India ini juga dikenal sebagai pusat lahirnya dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha. Kemudian, peradaban lembah Indus ini beribu kota di Mohenjo-daro dan Harappa, yang mana di situ juga terkenal dari senimannya yang membuat berbagai macam bentuk patung manusia, dewa, dan berbagai macam relief binatang. Nah, India juga dikenal dengan hasil kebudayaannya, yaitu kain katun yang menjadi komoditas utama pada saat itu. Pada kebudayaan India kuno, terdapat dua dinasti yang cukup mewakili atau cukup terkenal pada saat itu, yaitu yang pertama adalah dinasti Gupta. Dinasti Gupta ini memiliki kerajaan yang kemudian meluas di daerah utara, tengah, hingga barat India dari awal abad ke-4 hingga akhir abad ke-6 Masehi. Temuan-temuan atau hasil kebudayaan pada era Gupta ini antara lain adalah berbagai macam cerita-cerita legenda atau epos-eposan Sekerta yang muncul, kemudian adanya kontribusi pada ilmu-ilmu astronomi, matematika, dan metalurgi. Nah, era dinasti Gupta ini juga terkenal dengan sebutan Golden Age pada sejarah India. Masyarakat pada dinasti Gupta ini dapat dikatakan menjalani hidup yang sederhana, kemudian juga menjalani hidup yang cukup makmur, dan kebutuhan mereka dipenuhi dengan sangat mudah pada saat itu. Mereka lebih menyukai kehidupan yang vegetarian, kemudian menghindari minum-minuman alkohol. Pada saat itu juga ada penggunaan koin emas dan perak yang merupakan indikasi ukuran bahwa pada masa itu ekonomi sangat berkembang. Kemudian perdagangan juga sangat berkembang pada saat itu. Sutra, kapas, rempah-rempah, obat-obatan, kemudian batu permata, mutiara, dan logam-logam lainnya itu juga diekspor melalui jalur laut pada masa dinasti Gupta. Sedangkan pada masa dinasti Asoka, ciri lainnya adalah Raja Asoka ini terkenal karena penolakannya pada perang, dan dia lebih fokus pada kehidupan spiritual dan pengabdiannya pada Buddha. Salah satu warisan budaya juga yang menarik dari kebudayaan India adalah ditemukannya candi Hindu yang diukir dengan sangat teliti, detail, dan dapat dikatakan sempurna di kota kecil Khajuraho di negara bagian Madhya Pradesh di bagian tengah India. Nah, ini juga telah dideklarasikan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1986. Didirikan oleh dinasti Chandela antara tahun 950 dan 1050.
Dan totalnya itu asalnya ada 85 candi, namun yang tersisa hanya 22 candi. Kemudian ini adalah bagian dalam dari candi yang dapat dilihat. Kita dapat melihatnya ada pilar-pilar, kemudian juga detail-detail ukiran di tiap pilar, kemudian sisi tembok dari kuil juga sangat detail. Ini adalah bangunan atau sisi lainnya dari kuil. Candi lainnya yang juga sangat terkenal adalah Candi Meenakshi, yang awalnya dibangun oleh Kulasekarar Pandya pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, ini juga kita dapat melihat betapa detail ukiran-ukiran atau unsur-unsur dekorasi pada semua sisi dari candi ini. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan adanya kesamaan pada sejumlah candi di India dan candi di Pulau Jawa di Indonesia, yang mana dapat kita lihat dari bentuknya, kemudian juga dari penempatan ukiran-ukirannya. Nah, kemudian juga ada legenda lain yang sangat terkenal dari kebudayaan India kuno, yaitu ditemukannya diperkirakan ada jembatan purba yang menghubungkan India dan Sri Lanka. Nah, ini dikenal dengan atau disebut juga Rama Setu. Kemudian dari kebudayaan India kuno juga dihasilkan budaya aksara yang disebut dengan huruf Pallava dan Sanskerta. Nah, kemudian juga mereka memiliki berbagai macam artefak peralatan perang yang sangat khas ya. Di sini ada pedang yang melengkung, kemudian ada yang disebut dengan gada. Nah, kerajinan logam dari India juga sangat berkembang pesat. Dapat dilihat dengan adanya produksi uang koin kuno, kemudian lampu minyak India purba yang berasal dari logam, dan juga adanya berbagai macam perhiasan emas. Kemudian juga adanya perkembangan penggunaan alat transportasi. Dapat dilihat dari relief-relief adanya penggunaan kapal, kemudian kendaraan angkut manusia. Nah, kerajaan terkenal lainnya di India itu adalah Kemaharajaan Moghul, yaitu sebuah kerajaan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan kebanyakan anak benua India antara tahun 1526 dan 1858 Masehi. Nah, kerajaan ini didirikan oleh keturunan Mongol, kemudian berdiri tegak selama kurang lebih 3 abad di India. Oke, ini ada kesalahan penulisan ya, bukan kerajinan logam, tapi perkembangan dari kebudayaan atau pengaruh Islam yang menyebar dengan cepat ke India. Ini dapat dilihat dengan adanya kemunculan arsitektur Islam, yaitu di salah satu peninggalan yang cukup ikonik di India, yaitu Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini dibangun pada tahun 1612, yang mana pada saat itu dibangun untuk menghormati istri raja yang mati atau yang meninggal setelah melahirkan anaknya. Ini juga ada pengaruh dari arsitektur Islam dan Persia.
Nah, pengaruh budaya India itu juga dapat kita temukan di Nusantara. Misalkan ditandai dengan adanya kemunculan Candi Borobudur, kemudian juga candi-candi lainnya. Dan kita dapat menemukannya dari bangunan-bangunan peribadatan seperti pura, kemudian juga kalau di Bali kita banyak melihat patung-patung Garuda misalkan. Itu juga berasal dari mitos-mitos budaya India. Oke, sekian. Kalian dapat mencari referensi-referensi lainnya ya. Tentu saja karena masih banyak artefak yang dapat menggambarkan hasil dari kebudayaan India kuno. Dan dapat dicari dari berbagai macam dokumenter dan juga jurnal atau situs-situs website mengenai kebudayaan Cina kuno. Terima kasih.